Allah telah mengislamkan korinku dan dia tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Itu Rasulullah, khususiyahnya Nabi, mukjizatnya beliau. Orang-orang lain termasuk setingkat wali pun atau setingkat ustadz kiai dan lain sebagainya, korinnya tidak ada yang diislamkan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan lagi di kali kedua ini ya. Waktu itu kita tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu masih sama Ruqyah Taransuju waktu itu di sini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka untuk sama-sama sharing ilmu dan belajar tentang salah satu cabang keilmuan dalam pengobatan Islam, yakni Ruqyah Syariah. Cuma pada kesempatan siang hari ini pembahasannya lebih mengerucut kepada campur tangan jin ya. Campur tangan jin di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya kalau kita bahas tentang dunia jin dan hubungannya dengan kehidupan manusia itu banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya jin itu akan senantiasa hadir di setiap aktivitas-aktivitas kita. Sampai-sampai ketika kita itu sedang makan pun lupa baca bismillah, mereka ikutan hadir dan ikut makan. Dan kalau misalnya ada di antara makanan kita yang terjatuh, nggak kita ambil, nggak kita bersihkan, mereka ikut menjilati dan ikut makan di situ. Saking detailnya mereka itu berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia di kesehariannya. Makanya karena setan-setan ini bisa hadir di setiap aktivitas yang kita kerjakan, Rasulullah SAW sudah banyak sekali mengajarkan doa-doa ya di kehidupan kita yang menjadi sunnah di waktu-waktu yang telah dikhususkan oleh Nabi SAW. Contoh, ketika keluar rumah misalnya, keluar rumah doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal. La haula wa la quwata illa billah, ya, tidak ada daya dan upaya melainkan darinya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Siapa yang baca doa ini keluar rumah, maka akan diseru oleh malaikat, kamu telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan akan dilindungi. Hudita kufita wuqita. Dan tatanahalahu syaiton, maka setan-setan yang sudah mengincar ya, oh bapak-bapak, mas-mas nih mau pergi nih, nanti di jalan bakal tersesatin misalnya, atau dibikin keder jalannya, atau bahkan kecelakaan. Setan-setan itu udah semuanya menjauh. Orang ini sudah baca doa ini tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai satu setan dengan setan yang lain mereka saling berkata, wa kaifa laka birajulin hudiya kufiya wa wuqiya. Bagaimana kamu bisa mengganggu seorang laki-laki yang sudah Allah berikan hidayah, diberi petunjuk, diberi kecukupan dan dilindungi? Gak bisa kamu mengganggu dia. Itu setan satu sama lain akan berkata seperti itu. Karena di antara kelihayan setan kan bisa menggelincirkan orang itu dari hewan tunggangannya. Kalau zaman dulu kan belum ada motor, belum ada mobil. Makanya orang keluar rumah pakainya apa? Kalau tidak kuda ya keledai atau jalan kaki. Nah mereka itu bisa menggelincirkan seseorang itu dari hewan tunggangannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW itu lagi naik hewan bersama salah seorang sahabat, itu digelincirkan hewannya sampai jatuh beliau bersama sahabat yang satu ini. Maka sahabat ini saking keselnya sama setan, dia tahu bahwasanya hewan yang dia tunggangi itu jatuh karena digelincirkan setan, dia ngumpat, ta'isa syaiton, anyahlah kamu setan.
Dia itu mengutuk setan, tapi ditegur sama Nabi. La taqul ta'isa syaitan, fa inna in qulta dzalika ta'adhama hatta yakuna mithlul bait. Jangan kamu ucapkan celaka kamu setan. Karena kalau kamu berkata demikian, setannya justru malah senang. Dia akan membesar sampai sebesar rumah. Besar banget. Kira-kira kalau kita lawan setan yang besarnya serumah, menang apa kalah? Secara logika kalah. Tapi kata Nabi, ya walakin qul bismillah, tapi ucapkanlah kamu bismillah. Ya, ucapkan bismillah kalau diganggu setan. Fa inna in qulta, apabila kamu mengucapkan demikian, ya bismillah, tasaghara hatta yakuna mithl dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Kalau kita bacakan bismillah. Makanya ada dalam sebuah hadis yang mengatakan la tasubbu syaitan, ya, wasta'idzu billahi min syarrih. Jangan kalian itu caci maki setan, tapi mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang hadis ini. Kalau kita mengutuk setan, kita marah-marah ke setan, kita nantang-nantangi setan, setan gak akan gentar. Wah, aku menang dong, kata setan. Kamu gak bisa lihat aku bisa lihat kamu. Bisa dikerjain dari arah manapun. Tapi ucapkan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Kalau gak hafal cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa lafaz-lafaz minta perlindungan. Itu tadi keluar rumah. Ada lagi doa masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma, ya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi juga, ya. Apabila inna hadhil khusus muhtadirah. Toilet ini adalah tempat hadirnya para setan. Apabila salah seorang di antara kalian masuk toilet, masuk kamar mandi, ucapkanlah Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan namamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Mereka hadir kalau kita lagi mandi, mereka hadir kalau kita sedang buang hajat. Belum lagi kita punya korin, bapak-bapak. Kita semua punya korin. Korin dari bangsa malaikat dan korin dari bangsa setan, bangsa jin. Dan korin itu tidak bisa dipisahkan sampai orangnya meninggal. Jadi misal ada orang datang nih, Ustaz tolong ruqyah supaya korin saya keluar, ya tidak bisa. Korin memang sudah fitrah yang sudah ditetapkan Allah untuk senantiasa mengikuti manusia sampai manusia itu meninggal. Itu korin dari bangsa jin. Makanya saya pernah menjelaskan tentang 14 tingkatan teman, ya, ungkapan teman dalam bahasa Arab. Ada rafiq, ada sodiq, ada sahib, ya, ada zamil, ada zauj dan lain sebagainya. Yang paling tinggi itu korin. Yang 13 ini selain yang satu korin, ya, kita punya masa-masa privasi, betul enggak? Enggak mungkin kan bapak-bapak punya sahabat, mas-mas punya sahabat, ya, punya sahabat apa namanya itu? Karib gitu ya. Kalau misal ke toilet, mungkin enggak sahabat karibnya ikut? Males amat, bau gitu ya. Misalnya mbak-mbak nih, yang mbak-mbak pasti punya sahabat juga, sahabat karib. Kalau mbak-mbak nikah berduaan sama suaminya di kamar, mungkin gak sahabat karibnya ikut? Tapi korin itu gak akan pernah misah. Mau ke toilet kayak, mau berhubungan intim sama suami istri kayak, mereka gak akan pernah misah. Makanya hubungan suami istri pun ada doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Supaya apa? Supaya tidak ikutan. Karena mereka akan senantiasa bercampur di setiap urusan-urusan manusia. Kalau kita lalai berpaling dari ajaran Quran, maka kata Allah, kami akan jadikan setan itu sebagai korinnya, sesuatu yang senantiasa melekat kemanapun dan dimanapun dia berada. Ini kan dijelaskan dalam surat Zukhruf, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman, zikrul rahman maksudnya adalah ajaran Tuhan yang maha pemurah, yakni Al-Quran, maka kami akan jadikan setan itu sebagai korin,
teman yang selalu menyertainya, nggak pernah dia itu memisah. Nah terus gimana supaya setan ini nggak ikut andil di setiap aktivitas kita? Dia hanya bisa dilemahkan dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk dari Quran maupun Sunnah dan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di hati kita ada dua bagian bisikan, ya, lammatul malaika wa lammatus syaitan. Bisikannya malaikat dan bisikan dari setan. Bisikan malaikat adalah bisikan-bisikan untuk menyemangati kita untuk beramal saleh, menyemangati kita untuk menyambut janji-janji Allah Ta'ala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Adapun lammatus syaitan atau lummatus syaitan itu adalah bisikan-bisikan setan yang senantiasa membisikkan keburukan tatkala kita hendak beramal saleh. Ya. Oleh karenanya dia hanya bisa digencet dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya. Kemudian itu tadi di aktivitas-aktivitas keseharian kita, ya. Makan, minum, apa tadi? Ke toilet, keluar rumah. Ada lagi hal-hal alamiah yang setan itu bisa ikut andil di dalamnya. Contoh yang spontan kita nggak bisa menolak, menguap, angop. Menguap itu bagian dari siapa? Setan. Ditiup-tiup hidung kita sehingga kita itu menguap. At-tatha'ubu minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika syaitan. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Nah, menguap itu berasal dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tahanlah semampunya. Apabila salah seorang di antara kalian menguap sampai bunyi wah, ya, maka setan akan tertawa-tawa. Ada riwayat lain, dhahika syaitan fi jawfi. Setan itu akan ketawa di rongga mulutnya. Jadi setan masuk ke mulut itu sambil ketawa, terbahak-bahak. Dan riwayat lain mengatakan idza tata'aba ahadukum falyughliq ala fihi biyadihi. Hendaklah tutup mulutnya dengan tangannya kalau lagi nguap. Fa inna syaitana yadkhul, karena di saat itu setan akan masuk. Ya, di buku saya ini tentang risalah pelebur jin luhur saya tuliskan ada sebuah rahasia agung dari sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tatha'uba. Allah itu mencintai bersin, aktivitas bersin, tapi kurang menyukai menguap. Kenapa demikian? Karena bersin mengeluarkan virus-virus dan segala hal yang membuat rugi dari dalam tubuh manusia untuk keluar. Tapi yang namanya angop, ya, tatha'ub, menguap, kalau nggak ditutup dia akan bisa menyerap hal-hal yang merugikan bagi tubuh manusia. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Haqa'iqut Tibbiyatu fil Islam. Ya, setan akan menunggangi debu-debu, kemudian bakteri, virus yang membahayakan untuk masuk ke dalam rongga manusia. Kenapa demikian? Tenggorokan kita tidak didesain Allah untuk menyaring debu. Makanya tenggorokan kita nggak punya upil. Upil adanya di mana? Ada yang tenggorokannya upilan, wah antik itu. Adanya di hidung. Karena hidung kita memang didesain Allah untuk menyaring udara-udara kotoran yang masuk sehingga menjadi kotoran hidung. Ya. Tapi tenggorokan kita tidak ada rambut-rambutnya. Makanya kalau itu tidak ditutup, setan akan masuk dan akan merugikan manusia di situ. Kemudian selain perkara-perkara keseharian kita, mereka juga bisa membuat
merusak ranah sosial manusia secara keseluruhan, khususnya di ranah akidah ya, yang karena pembahasan kita lebih kepada masalah akidah. Dan kita tahu bahwasanya di tanah Jawa ini, di bumi Nusantara, kaya banget sama yang namanya nama-nama hantu dan jin. Banyak, dari Sabang sampai Merauke, nama hantunya masing-masing ada. Di tempat saya ada istilah hantu namanya cepet. Di sini tahu enggak cepet itu apa? Nah, Anda tahu kan? Padahal pada baik nggak pakai. Ya, Bob. Saya ngapak, bapak ibu ngapak, masih serumpun lah. Cepetnya nggak tahu. Masih barilnya Mas cakep ini. Cepet itu istilah hantu kalau di Banyumas, di Sokaraja di tempat saya, itu istilah hantu yang dipercayai menculik anak-anak di waktu sandekala atau waktu maghrib, di waktu petang. Itu cepet. Di sini apa? Oh, lampor. Beda namanya. Mungkin sosoknya juga beda. Kalau di tempat saya, cepet itu sering menyerupai ini apa? Orang yang dikenal sama si anak itu. Sama ya. Wujudnya aslinya hitam. Sama. Pernah kenalan? Ya, itu entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas penamaan itu banyak banget dan wujudnya pun kadang beda-beda. Lur ketaplek tahu enggak? Anda nggak di sini? Enggak, sama apa? Ini masih wilayah Banyumas cakep sekali lagi saya katakan. Belum nanti di wilayah Cirebon, belum dari wilayah Betawi sana, belum dari Jawa Timuran, di Banyuwangi misalnya, dari daerah Tapel Kuda, pasti namanya macam-macam, banyak. Dari Aceh sampai Merauke itu ada nama hantunya masing-masing berdasarkan kepercayaan mereka. Mereka ikut campur di sini. Kenapa? Ya karena manusianya yang belum ngerti ilmunya. Dan dibilangin waktu maghrib, kata Nabi SAW, anak-anak kita disuruh di rumah, jangan dibiarkan main-main. Malah dibiarkan main ke kebun, dibiarkan main dekat sungai. Akhirnya muncul istilah mitos Miangga. Ada nggak Miangga di sini? Pasti nggak ada kan? Nah, Miangga itu hantu yang ada di sungai, yang rambutnya panjang. Rambutnya itu bisa narik kaki orang yang sedang mencerup di sungai, kemudian dihanyutkan, dibikin tenggelam dan mati. Itu banyak di daerah Sokaraja, di area Kalipelus itu banyak. Saya pernah bikin liputan di situ. Liputan pertama menyingkap tabir misteri ya di situ di Kalipelus. Mitosnya kalau ada orang Purbalingga mandi di Sungai Pelus Sokaraja pasti akan diseret sama siluman Miangga. Katanya sih gitu. Kita bedah mitos-mitos yang semacam ini. Kemudian udah dibilangin disuruh baca bismillah ketika menutup pintu rumah, pintu lemari. Dia simpan uang nggak baca bismillah. Akhirnya muncul istilah hafal ini ya. Ini kalau tuyul itu sudah dapat piala Oscar nasional itu. Di mana-mana ada pada kenal. Ada setan gundul, ada mentek dan lain sebagainya. Ya karena apa? Karena keteledoran manusia itu sendiri. Tapi kita tidak pungkiri, kita berdiri di tengah-tengah, tidak menafikan istilah jin secara keseluruhan. Ya, kita tidak menafikan adanya campur tangan jin dalam kehidupan manusia, karena memang jelas dalil-dalilnya. Tapi juga tidak senantiasa menghubung-hubungkan dengan ulah jin, paham ya? Enggak apa-apanya jin, enggak. Tapi juga tidak mengingkari adanya campur tangan jin di aktivitas manusia. Kita berdiri di tengah-tengah ini. Ya, kita adil dalam melihat dan memandang hal itu. Ya, karena keteledoran manusia akhirnya muncullah istilah seperti itu. Padahal mungkin kesilap di mana, atau mungkin supaya nggak ketahuan akhirnya muncul mitos-mitos seperti itu.
padahal yang nyuri anaknya misalnya atau karyawannya. Atau mungkin ada yang pernah mendapati setan kecil misalnya dalam wujud anak kecil ngambil uang di rumahnya misal ya, kejadian seperti itu kan nggak bisa diduga-duga. Kita tidak bisa menafikan dan mendustakannya juga 100%. Saya mungkin pernah mengalami demikian juga bapak-bapak, hal yang nggak bisa masuk logika saya dan jenengan. Kalau suruh buktikan ya nggak bisa, itu kayak gitu nggak bisa diulang, kan bukan kehendak kita. Pernah ngalami nggak kejadian aneh? Ada yang pernah? Misal naik motor, tiba-tiba motornya jadi berat, kayak ada yang bonceng. Pernah? Pernah bapak? Waktu kemana pak? Padahal aman-aman aja nih. Misal mimpi, kemudian waktu lagi mimpi itu seakan-akan kayak pindah ke alam lain. Ya bukan alam mimpi, dia kayak seakan-akan terjaga begitu. Kayak Raga Sukma, tahu rumah temennya yang belum pernah dia kunjungi sama sekali. Saya punya teman yang kayak begitu. Ya memang, ya mungkin itu kejadian dia. Disuruh ngulangi lagi dia nggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa karena diganggu mungkin sama jin, atau bisa karena hal-hal yang lainnya. Tapi yang mesti kita jaga di sini adalah menyempitkan peluang-peluang tersebarnya tahayul dan khurafat. Itu yang harus kita fokuskan tentang perkara tahayul dan khurafat. Saya bikin bab khusus di buku ini, judulnya Bangsa Lelembut Jawa. Di Jawa, saya belum ada referensi yang senusantara ya, mungkin nanti menyusul lah buku hantu senusantara begitu ya. Jadi ini baru di tanah Jawa aja. Ini berkaitan sama jin nasab sih sebenarnya. Kenapa kok ada istilah jin nasab di Indonesia banyak banget ya. Saya semenjak keliling Indonesia dari Sumatera sampai Sulawesi yang paling jauh sih, belum pernah sampai Papua. Itu banyak saya nemukan kasus-kasus jin nasab. Kenapa kok kayak gitu? Ya, saya fokuskan pembahasannya mungkin di area Jawa saja. Ya, karena saya belum ada referensi, sekali lagi belum ada referensi yang membahas tentang ritual-ritual luar Jawa. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari kebudayaan kita, sebenarnya nenek moyang kita itu sudah kenal sama istilah hantu, istilah jin, mengenal dan mungkin sedikit akrab. Seperti contoh di pewayangan misalnya, di mana sosok-sosok hantu itu diwujudkan dengan sesosok raksasa. Raksasa kalau di pewayangan namanya apa? Buto. Kalau anak-anak zaman sekarang ngertinya hulek. Ada buto ijo, buto terong gitu ya, cakil, kala bendana, batara kala, batas gempal, sukrasana, baju barat, rambut geni dan lain-lain. Ada banyak di pewayangan-pewayangan. Dan itu mengerikan. Termasuk Gatot Kaca kan anaknya Arimbi. Arimbi adiknya Arimba, si Raja Pringgondani. Buta aslinya itu. Si Gatot Kaca, buto raksasa, karena nikah sama Bratasena, Bima, Perkudara. Ceritanya kalau di pewayangan disumpahin sama Kunti. Bukan disumpahin apa? Didoakan lah istilahnya, karena hatimu dan akhlakmu baik, maka semoga rupamu yang jelek ini dijadikan secantik bidadari. Akhirnya Arimbi yang tadinya mulutnya merongos kayak begitu medeni karena dia buta memang ya, butawati gitu. Akhirnya jadi cantik banget itu parasnya. Ceritanya kayak begitu. Ya itu sekilas lah tentang dunia-dunia pewayangan pun sebenarnya sudah ngerti tentang istilah jin dan makhluk-makhluk lain yang ada di alam sebelah kita, di dimensi sebelah kita. Jadi mereka gambarkan dengan sosok-sosok yang menyeramkan seperti itu. Apa wujud aslinya jin seperti itu ya wallahu a'lam bishawab.
Di ketoprak juga kayak gitu, tentang apa tuh namanya? Kamandaka itu apa? Lutung Kasarung misalnya. Lutung Kasarung, di mana Raja Pule Bahas yang menguasai Nusa Kambangan itu diwujudkan seperti sosok raksasa menakutkan sekali. Nah, yang semacam ini akhirnya kan berkembang lebih pesat lagi. Setan-setan mengilhami di antara manusia-manusia yang mereka pilih, dibisikkan. Ya, sebenarnya bukan ilham, kalau dalam bahasa Arab namanya khitab. Dibicarakan secara langsung. Mereka berbicara, mengucapkan suatu perkataan dan kalimat secara langsung di telinga orang yang mendengarnya atau melalui lintasan hati. Sehingga dengan lintasan-lintasan hati yang diajarkan oleh para setan ini, para jin-jin yang fasik, kadang-kadang manusia itu bisa membuat rumusan-rumusan sihir, membuat simbol-simbol tertentu yang katanya diklaim simbol itu bisa untuk menimbulkan dan memunculkan energi dari alam. Siapa yang mengajarkan? Dari mana? Setan yang mengajarkan. Bukankah Quran juga sudah menjelaskan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan, dituntunkan oleh para setan. Maksudnya sihir-sihir seperti itu. Akhirnya setan-setan itu kadang mengenalkan nama-nama raja-raja jin, supaya apa? Supaya orang itu bisa menjadi penyihir handal. Ritualnya harus begini dan begitu, supaya sefrekuensi sama jin yang hendak mereka mintai tolong. Makanya saya ini menuliskan dari salah satunya Serat Kidungan yang dicetak tahun 63. Saya ada bukunya di rumah dan itu mengajarkan lengkap nama-nama danyang, raja-raja jin yang ada di tanah Jawa. Yang mengikuti YouTube saya pasti pernah dengar kajian ini, ya. Dari timur sampai barat itu ada. Termasuk di Banyumas juga ada namanya sendiri. Ada Bang Wetan, Bang Tengah, sama Bang Kulon. Dan ada 3 paku tanah Jawa yang menjadi pusat ilmu-ilmu kedikjayaan. Ada di 3 Banyu namanya. Banyuwangi di daerah timur, Banyumas di tengah, Banyuanten di barat. Banyuanten di Banten. Tiga daerah inilah yang dipercayai menjadi sumber-sumber sentral istilahnya kesaktian-kesaktian di tanah Jawa ini. Pakunya tuh di situ, di tiga tempat ini. Nah, dari nama-nama itu mereka percayai bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit-penyakit yang ada. Bisa untuk menyembuhkan teluh katanya, bisa untuk mengeluarkan bisa dari hewan yang beracun, bisa untuk menyembuhkan anak atau orang yang kena sawan. Itu nanti menyebut nama-nama danyangnya. Contoh-contoh aja. Misalnya di daerah Majapahit ini, yang paling terkenal namanya Durganeluh. Durganeluh nama jin, nama danyang yang paling gede, yang paling besar pengaruhnya. Dadangkotnya Durganeluh. Ini biasanya digunakan selain untuk menyantet orang dulu juga menggunakan nama ini untuk meruqyah dalam tanda kutip. Ya tentu ruqyah syarqiyah ya, yang semacam ini. Meruqyah orang yang kena teluh, kena santet dengan menyebut-nyebut nama Durganeluh. Di Kediri ada Butolo Caya misalnya. Di Ponorogo ada Korek dan banyak lagi. Adapun di Jawa Tengah, Semarang ada Barat Ketiga, di Banyumas ada Kolonada. Di mana namanya nih? Brebes misalnya ada Dadungawuk. Ini mereka nanti akan membaca, menyebut-nyebut dan memuja nama-nama danyang ini untuk mengobati penyakit yang sedang diderita oleh orang yang ada di hadapannya. Makanya dari ini ya kita bisa tahu bahwasanya apa yang disabdakan Nabi SAW di awal-awal keislaman, Rasul itu mengharamkan ruqyah. Secara tidak langsung beliau mengharamkan awalnya. Sama seperti beliau yang melarang umatnya ziarah kubur di awal-awal,
Islam itu baru menyebar. Karena khawatir tradisi-tradisi jahiliyah ikut tercampur. Demikian juga dengan ruqyah. Khawatir tradisi jahiliyah dan kepercayaan syiriknya ikut nyampur di situ. Makanya Rasul mengatakan, ya, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat yang digantungkan dan ilmu pelet itu syirik. Ya otomatis dong kalau Rasul mengatakan syirik hukumnya haram. Hukumnya haram. Sampai akhirnya ketika keislaman itu sudah menguat, beliau membolehkan ruqyah. Bolehlah ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ya, makanya yang semacam ini kita panggil-panggil nama-nama ini untuk mengobati penyakit-penyakit seseorang haram hukumnya. Nggak boleh. Ini termasuk ruqyah syirkiyah. Ya, cukuplah kita minta sama Allah Ta'ala, jangan nyebut-nyebut nama-nama ini. Sama aja minta tolong kepada jin, minta perlindungan pada jin. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kesesatannya, bertambah dosanya, ditambah ketakutan, paniknya, terornya, nggak ada hentinya. Ibaratnya kita mau minta mengusir pencuri, minta tolongnya ke siapa? Ke perampok, ke raja begal misalnya, ya wis. Ya nggak ada yang cuma-cuma seperti itu. Nah, saya rasa ini bisa dipahami ya tentang perkara-perkara seperti ini. Dulu saya pernah menyampaikan, sekali lagi ini hanya untuk murojaah. Kenapa kok akhirnya setan jadi banyak namanya? Mereka melunjak sama manusia, ya karena ulah manusianya. Sudah benar-benar kita ini fitrahnya jauh lebih kuat, fitrahnya kita ini makhluk yang sempurna, ya, yang Allah ciptakan dengan kuasanya, tapi kita malah minta perlindungan kepada jin. Ya udah mereka GR. Kalau jin yang muslim nggak mau mereka dimintai pertolongan, nggak mau mereka. Makanya kan di dalam surat Al-Jin itu jelas sebenarnya Allah turunkan surat Al-Jin ini untuk menjawab rasa penasaran manusia. Sebenarnya jin itu siapa sih? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sampai akhir ayat, 28 ayat. Ya. Allah ngabarkan, katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran dan dia itu mengatakan kami telah mendengar Quran yang ajaib, yang menakjubkan. Yang Quran itu menunjukkan kepada kami kepada jalan kebenaran. Dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Dan di ayat yang ke berapa 13 kalau tidak salah, jin itu sampai mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Itu jin yang menyampaikan istilahnya yang Allah abadikan dalam surat Al-Jin. Dan bahwasanya di antara kami, di antara bangsa jin ada yang muslim, mereka berislam, mereka bertauhid, mereka betul-betul teguh menjalankan syariat Allah, ya sholat, zakat, puasa, haji. Ya, mereka juga ikutan ngaji, ikut kajian-kajian. Mungkin ada nih saudara-saudari kita dari bangsa jin yang muslim dan muslimah. Ya, mereka nggak bakal ganggu, nawar-nawarin diri, fulan, aku bakal jadi khodammu. Wow. Mana ada kayak begitu? Nggak mungkin mereka nawar-nawarkan diri jadi khodam. Di ayat itu Allah mengabarkan siapa yang berislam maka mereka telah menempuh jalan yang benar. Dan pendurhaka dari kalangan jin fakanu li jahannam hataba, kelak dia akan menjadi kayu bakar di neraka, di jahanam. Sama lah, mereka juga dapat surga, dapat juga balasan iqab atau siksa.
di akhirat kalau mereka itu kafir atau fasik, sama seperti manusia. Nah terus wudunya jin kayak bagaimana? Ya nggak tahu, tanya jin itu. Samping antum itu mungkin ada. Ya, wudunya bagaimana jin itu? Ya bukan urusan kita. Yang jelas ya mereka punya cara sendiri untuk wudu, sebagaimana mereka punya cara sendiri untuk makan. Ya. Cara makan mereka ya bagi jin yang muslim kan sudah jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan jin muslim itu apa ya Bapak Ibu, ada yang tahu enggak? Tulang yang hewan itu disembelih atas nama Allah. Pakai nasi enggak? Enggak tahu. Kita belum pernah tamasya ke alam jin. Mungkin ada nasinya sendiri, cuma kan enggak dijelaskan dalam dalil ya, dalam hadisnya. Tulang itu tulang. Sama satu lagi raus, tai hewan yang sudah mengering, kotoran hewan yang sudah mengering, yaitu alfuli dawabikum, tahi hewan manusia yang sudah mengering. Kata Ibnu Sulam mengatakan itu nanti akan dijadikan hijau lagi, seperti halnya rerumputan yang masih segar. Untuk siapa? Untuk hewan ternaknya bangsa jin. Loh, jin punya hewan ternak? Punya. Mereka sama kayak kita lah, dalilnya sahih kok. Ya, dalilnya sahih. Mereka punya hewan ternak, apa hewannya? Ya nggak tahu. Kita kan belum pernah jalan-jalan ke kebun binatangnya alam jin. Wallahu a'lam lah. Ya, bukan urusan kita juga. Yang penting kita tahu dan kita imani karena Rasulullah yang menyampaikan. Rasulullah mengatakan jin punya hewan ternak, ya kita imani. Ya memang ada. Kayak apa? Wallahu a'lam. Ya, cukuplah kita ngerti saja. Jadi kalau kita tahu ya bahwasanya jin yang muslim itu sudah diberi batasan sama Allah Ta'ala, fasilitas hidup mereka, kemaslahatan hidup mereka itu selalu mempergunakan benda-benda yang tidak lagi dipakai oleh manusia. Ada manusia makan tulang? Ada, itu bakso tulang, sumsumnya diambil. Nah, tapi apakah jin itu makan sumsum? Enggak. Jadi kalau kata syekh saya, tulang itu kalau sudah kita makan gitu ya, sudah mulai mau mengering itu kan timbul gas. Nah, gas itulah yang nanti dimakan sama jin. Iya. Dan Allah akan jadikan tulang yang di pandangan kita itu sudah kering kerontang, bagi bangsa jin penuh dengan laham, penuh dengan daging. Kalau jin yang kafir nggak demikian. Mereka mencuri makanan-makanan yang masih bermanfaat bagi manusia. Kurma diambil, mesti dipangan, dicukut. Hadisnya Abu Hurairah riwayat Bukhari. Ubay bin Ka'ab juga demikian, pernah nangkap wujud jin yang ketika ngambil, nawil niyadak, sini ulurkan tanganmu kepadaku. Pas diulurkan, ya, fa idza yaduhu yadul kalb wa sya'ruhu sya'rul kalb. Ternyata tangannya itu seperti tangan anjing atau kaki depannya anjing. Bulunya juga seperti bulu anjing yang warna hitam. Ubay waktu itu tanya, apa kayak gini bentuknya jin? Ini belum ada apa-apanya. Yang lebih buruk daripada aku lebih banyak. Itu dalam redaksi hadisnya seperti itu. Pegang, ternyata tangan anjing, tangan guguk, seperti kayak gitu. Bukan tangan, apa kaki depannya anjing. Itu nakal, itu yang seperti itu. Waktu ngambil, apakah itu betul-betul untuk makanan keluarga mereka kan kita nggak tahu. Dalam redaksi hadisnya kan, tolong ampuni aku, jangan bawa ke Rasulullah karena aku punya anak istri yang harus diberi makan. Akhirnya Abu Hurairah iba, dilepaskan sampai 3 kali. Kata Nabi, itu setan, sifatnya kadzub. Ini pakai sighah mubalaghah. Kadzub, sangat-sangat pendusta. Jangan kamu percayai. Janjane setan makannya itu ya bukan kurma, tapi makanan-makanan yang yang udah nggak yang nggak kelihatan di mata manusia. Bukan kurma barang zakat itu, bukan. Ya.
Jadi itu hanya untuk mengelabui saja, sampai akhirnya dia mengatakan, kalau mau terhindar dari gangguanku dan bangsaku, bacalah ayatul kursi kalau mau tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Maka akan terhindar dari gangguan jin sampai pagi hari. Kata Nabi, shadaqaka wa huwa kadzub. Saat itu dia benar, jujur ketika dia mengajarkan ayat kursi. Tapi dia kadzub, pendusta. Jadi yang mengatakan dia punya keluarga lah atau apa itu tidak bisa dipercayai. Paham di sini? Nah, jin kafir kadang-kadang mereka mewujudkan diri, wujudnya padat kayak bentuk manusia dan ngambilin benda-benda manusia, dipindah-pindah, diambil, dimakan, dirusak. Ada yang kayak begitu. Cuma wujud jin ini kira-kira padat apa apa ini apa halus? Halus apa padat? Halus? Tahu dari mana? Ya, namanya aja makhluk halus. Ya pasti halus gitu. Ya makhluk kasar kayak manusia, kayak hewan ternak, kayak makhluk kasar. Pepohonan yang bisa dilihat ini, meja ini makhluk kasar. Kalau dalam bahasa Arab namanya kathif. Kalau latif dalam bahasa Arab, ya bahasa Indonesia latif itu apa? Lembut. Atau raqiq, tipis, nggak terlihat. Ya. Dan yang paling sahih berdasarkan yang ini pendapat yang saya ambil ya, wujud jin itu wujudnya seperti angin, lembut, tembus pandang, dan bisa merasuk ke tubuh manusia. Ya mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Waktu setengah jam, ini mau ada tanya jawab mungkin kita sharing-sharing, monggo kalau ada yang mau bertanya setengah jam ini. Mau konsultasi boleh, curhat dong mah, bukan mama, curhat dong tat misalnya. Monggo yang ikhwan dulu ya, masnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arini Fairtaga, berasal dari Penusupan, desa sini. Yang saya mau tanyakan, mungkin dari kita kaum awam belum banyak yang tahu tadi yang kata Ustadz Faizal jelaskan tadi, kita mempunyai jin korin di setiap diri kita masing-masing. Itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pun Nabi Muhammad pun juga ada jin korin. Nah, gimana caranya kita menyikapi bahwasanya kita tuh tahu kalau kita itu mempunyai jin korin. Nah, itu gimana alangkah baiknya jika kita kaum awam ini menyikapi jin korin tersebut. Nah, terus untuk pertanyaan kedua boleh Ustaz? Ya. Nah, dulu pernah diajarkan Ustadz saya dulu ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya ada dari 70.000 golongan orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Nah, salah satunya adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, itu salah satu hadis, mungkin betul atau sahih atau tidaknya. Sudah punya buku saya belum? Kurang. Nah, belilah. Insyaallah. Nah, itu untuk pertanyaan pribadi saya itu menyikapinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Bagus pertanyaannya. Cara menyikapi jin korin bagaimana? Kita menyikapi adanya jin korin. Jin korin Allah ciptakan dan Allah tetapkan bagi seluruh manusia untuk ujian. Lagi-lagi ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya di dunia ini. Jadi manusia jahat bukan karena korinnya aja. Manusia juga punya perangkat hawa nafsu. Ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah, nafsu mutmainah, nafsu bahimiyah. Ya, dan korin membantu membisikkan perkara-perkara buruk di setiap hati manusia, anak cucu Adam, melalui peredaran darahnya, membuat was-was dan membuat selalu berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kita menyikapinya
ya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim misalnya tentang khutbahnya iblis ketika hari kiamat. Ya, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Ya, aku nggak punya kuasa atas kalian dan kalian pun nggak punya kuasa atasku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian hina aku, hinalah diri kalian sendiri. Wong aku ini cuma membisik-bisikan saja. Kalian yang menuruti, kalian yang melaksanakan aksinya. Nah, kita harus lebih waspada karena kita ada jin korin setiap masing-masing dari kita. Ketika dalam masa futur atau ada was-was, segera berlindung kepada Allah Ta'ala. Ini menjadi hikmah juga untuk mengamalkan ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu apabila lagi diganggu sama setan. Taif di sini ada taif. Kisai mengatakan taif itu artinya kesurupan, kerasukan. Kalau taif maksudnya adalah gangguan-gangguan setan berupa bisikan-bisikan dan was-was. Kedua-duanya betul cara bacaannya. Ya, baik mau kesurupan, kerasukan jin ataupun hanya sekedar was-was, termasuk ghadab, amarah, termasuk juga kesedihan dan lain-lain sebagainya, kita disuruh berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, dan itu menjadi salah satu cirinya orang bertakwa. Kita menyikapi korin ini dengan banyak-banyak isti'adzah kepada Allah dan banyak-banyak berzikir di waktu-waktu yang disunahkan Nabi SAW. Karena kita tahu kita punya pembisik yang luar biasa dahsyat dan pantang menyerah, yang dia itu nggak akan pernah mundur. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala. Termasuk lagi baca Quran, ya, kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awudz dulu, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl. Ya, untuk apa? Supaya tidak ada kesalahan saat membaca Al-Quran dan pikiran yang ngeblank saat lagi membaca Al-Quranul Karim. Ya, jadi menyikapinya adalah dengan memperbanyak ta'awudz kepada Allah. Ta'awudz adalah minta perlindungan kepada Allah supaya setan-setan korin itu tidak mempunyai kemampuan yang lebih, dan kita diselamatkan dari bisikan-bisikan mereka. Jadi seperti itu. Kemudian korinnya Rasulullah itu sudah diislamkan. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, beliau lagi pergi keluar dari rumah hendak mengunjungi rumah istri beliau yang lain. Dibuntuti Aisyah dari arah belakang. Ya. Maka Rasul saat itu bersabda, ya, apa kamu cemburu? Apakah kamu telah dikuasai oleh setanmu? Waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya, "Loh, emang aku ada setannya?" Gitu. Istilahnya begitu. Ya ada, bahkan setiap manusia, kata Rasulullah. Berarti dirimu ada, wahai Rasul? Ada, korin. Ada korin. Oh, enggak bisa. Iya. Enggak ada ruqyah masal. Apa tadi? Korin ya? Aku juga ada korinnya, kata Rasul. Akan tetapi Allah telah mengislamkan korinku dan dia tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Itu Rasulullah, khususiyahnya Nabi, mukjizatnya beliau. Orang-orang lain termasuk setingkat wali pun atau setingkat ustadz kiai dan lain sebagainya, korinnya tidak ada yang diislamkan kecuali Nabi SAW. Kemudian tentang tadi ya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, saya sudah tuliskan di buku ini, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Kalau bisa beli sepaket ini, wah, bukan promosi ya, karena dalam masjid hanya menawarkan. Barangkali mau belajar lebih lanjut, tapi saya nggak bawa bukunya. Ya. Saya sudah jelaskan di buku ini yang Mukjizat Penyembuhan Ayat Quran, yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, memang humul ladzina la yastarqun, di antaranya mereka yang tidak pernah meminta ruqyah. Tetapi tidak meminta ruqyah di sini adalah tidak minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur syirik. Kayak tadi manggil nama-nama danyang misalnya, itu tidak boleh. Ruqyah dengan menyebut nama-nama selain Allah, itu yang pendapat yang paling rajih yang saya ambil. Seperti itu mungkin. Baik. Ya, ini mohon maaf nggak ada ruqyah masal karena
sore saya harus berangkat ke Batur. Ya, nanti di sana ada kajian lagi. Jadi mohon maaf belum ada ruqyah masal pada kesempatan siang hari ini. Ya moga-moga nanti lain waktu. Ya. Begitu. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Ya, silakan Bu. Itu di luar masjid malah. Ya, ibu itu dulu. Mas Rahmat, anterin itu. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fitriana. Mungkin Ustadz masih ingat. Lupa. Pernah duduk ya Ustadz? Iya. Pertanyaan saya, bagaimana peran jin korin dalam tubuh seseorang jika seseorang itu dikirim sihir oleh orang lain? Artinya ada perankah atau Di apa? Sihir. Oh, di sihir. Iya, itu kan sama-sama dari bangsa jin. Apakah ada peran tertentu atau bagaimana? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, peran jin korin dalam ini ya, dalam membantu khodam-khodam sihir. Biasanya mereka akan menunjukkan titik-titik terlemah manusia. Ini seperti pendapat yang saya ambil dari Syekh Ahmad Abdul Malik Az-Zaghabi di dalam kitab beliau As-Sa'iqul Hariqah ala Syayatini Al-Marida wa Sahara Al-Mariqah. Ya, di dalam kitab itu dijelaskan peran korin diantaranya membantu tukang sihir untuk memberitahu titik-titik terlemah manusia yang hendak disihirnya. Dan nanti khodam sihirnya juga akan dituntun oleh si korin ini, karena korin ini setan, dia bukan pelindung. Ya, jin nasab juga demikian sebenarnya, mereka cuma pura-pura mau melindungi aja. Ujung-ujungnya kong kali kong sama jin yang lainnya, biasanya begitu. Jadi mereka akan menunjukkan titik terlemah manusia yang mau diganggunya. Ya, seperti itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Muhammad Yusuf Ali yang saya tanyakan sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa melakukan Cina wal insa ila ya'lamun, tidak aku ciptakan sebagai manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dalam manusia beribadah itu adalah berbeda dengan semua. Yang saya tanyakan dari kalangan jin apa juga ada Rasulullah? Tidak, saya terima kasih. Apakah dari kalangan jin ada rasul? Para ulama telah berijma semua rasul ada dari kalangan manusia. Nah, rasul yang membawa syariat Allah semua dari kalangan manusia. Dan malaikat Jibril itu rasulnya Allah dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu dari Allah langsung kepada para nabi dan rasulnya, kecuali Nabi Musa. Karena Allah berfirman kalau Nabi Musa dapat kekhususan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, jadi Allah langsung mengajak Nabi Musa untuk berbicara tanpa perantaraan. Jibril rasul dari kalangan malaikat, adapun rasul-rasul yang membawa syariat-syariat agama samawi, ya semuanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan bangsa jin. Tapi sahabat dari bangsa jin ini Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya mengatakan ada, namanya Zauba'ah. Wallahu a'lam ya. Apakah ini sahih atau tidak? Sanadnya saya belum melihat, tapi yang jelas di antara nama-nama jin nasibain yang Allah sebutkan menjadi asbabun nuzul surat Al-Jin ini
Di antara namanya adalah Zauba'ah radhiyallahu anhu. Ya. Dan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu bagaimana? Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya mereka itu ketika mendengarkan Quran, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri salat sambil menyeru bermunajat kepada Allah taala, ya, mereka jin itu hampir-hampir berdesak-desakan penuh sesak untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada rasul dari kalangan jin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah bukan hanya untuk seluruh manusia, tapi juga untuk seluruh jin. Jadi jin-jin yang mendengar kajian saya dimanapun Anda berada, ya, berimanlah kepada Allah dan tauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, ikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jin itu ada dan mendengar pastinya apa yang saya sampaikan. Ya, begitu. Baik. Cukup, udah adzan. Baik, karena mau persiapan sholat asar, kita cukupi pertemuan kita pada siang menjelang sore pada hari ini. Semoga Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.